Tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara sekalian. Terima kasih kepada Pak Andi, singer, pemain musik, konsisten, OHP semua yang mengambil bagian dalam pujian penyembahan Tuhan. Saudara, hari ini semua pendeta di KPBI dapat tugas. Pak Pendeta Andi, PL, ya, saya firman Tuhan, pengumuman nanti ada pendeta lagi. Doa berkat jangan saya lagi. Ya, nanti pendeta Ika ya. Semua pendeta kita keluarin stoknya di sini, saudara. Puji Tuhan. Saudara, ada 4 tipe orang. Seorang yang tahu, berarti dia punya pengetahuan, punya ilmu, dan tahu kalau dirinya tahu. Punya pengetahuan, tahu, dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Nah, orang kayak gini didengarin. Karena dia punya pengetahuan, dia belajar. Dan dia tahu bahwa dia tahu. Ikutin, saudara ya. Ada lagi orang yang tahu, dia punya ilmu, dia punya pengetahuan, tapi tidak tahu kalau dia itu tahu. Nah, orang ini mesti diingetin. Dia lagi tidur kali ya, bahwa dia tidak tahu bahwa dia tahu. Ya. Harus diingat ya. Yang ketiga, ada orang yang tidak tahu, jadi dia nggak punya pengetahuan. Jadi dia tidak tahu, dia ingin tahu, dia tidak tahu, tapi bahwa dia nggak sadar bahwa dia tidak tahu. Nah, orang seperti ini saudara sekalian harus belajar. Dia tidak tahu, tapi dia tahu dia nggak tahu. Dia tahu bahwa dia nggak tahu. Nah, ini mesti belajar. Sekarang saudara mau belajar lebih mudah melalui Google, melalui AI. Saya kalau mau cari tahu, saya nggak tahu kan, saya tanya Google. Kemudian Google nggak tahu, saya tanya AI. Dia hebat ya. Memang nggak semua AI itu tahu. Saya pernah tanya, dia bilang, it is not in my capacity. Berarti dia nggak tahu, saudara. Yang terakhir nih, dia tidak tahu, nggak punya ilmu. Dia tidak tahu bahwa dia nggak tahu. Nah, ini orang paling malang, dah. Udah tidak tahu, dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, orang kayak gini suek, orang kebun pala bilang, udah parah. Ya. Saya berharap kita mungkin tidak tahu, tapi kita mau tahu. Makanya kita mau belajar, amin. Ya, saya walaupun sudah belajar cukup lama, tapi saya tiap hari baca, belajar. Supaya jangan ketinggalan. Apalagi tentang teologi. Saya ikuti, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal Allah yang tidak dikenal. Nah, kalimatnya itu paradoks ya. Mengenal Allah yang tidak dikenal. Ya. Mengenal Allah yang tidak dikenal. Bahasa Inggrisnya, to know an unknown God. Mengenal Allah yang tidak dikenal. Nah, pertanyaannya, siapa Allah yang tidak dikenal? Siapa yang tidak mengenal Allah yang tidak dikenal itu? Mengapa kita harus mengenal Allah yang benar? Itu teknik homiletik itu begitu. Judul nanti diambil dari kalimat yang tadi saya ngomong itu. Jadi kalimat saya itu bukan kalimat dari saya pribadi. Saya baca, saya kasih kalimat itu jadi judul. Kemudian pertanyaan utama, siapa Allah yang tidak dikenal itu? Kemudian mengapa kita harus mengenal Allah yang benar? Saya berharap saudara, dia memudahkan jemaat, kita gunakan teknik yang memang diajarkan di sekolah teologi. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Nanti multimedia akan bantu kita untuk memandu kita ayatnya. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Saya akan bacakan buat kita semua. Nah, dari sini nanti saudara kita akan belajar siapa Allah yang tidak dikenal itu. Kisah Para Rasul 17 mulai ayat 16. Saya ikutin aja nih ya. Kisah 17 ayat 16. Nah, kalau saudara lihat judulnya, udah jarang membaca Pak David. Judulnya apa Pak David? Kisah 17 ayat 16, perikopnya. Kisah Para Rasul 17 ayat 16. Kisah Para Rasul itu setelah Injil. Nah, itu judulnya apa? 17 ayat yang 16. Nah, Paulus ada di Athena. Ini perjalanan Paulus yang pertama. Dia mengelilingi Eropa. Nah, sampai di Athena. Ada yang tahu Athena di mana? Yunani, Greek Yunani. Jadi Paulus sampai ke Yunani. Nah, dia sekarang ada di Yunani. Ya, begitu konteksnya. Alkitab sekarang itu udah dibagi perikop demi perikop. Nah, kalau saudara mau bertumbuh, bacalah Alkitab. Dikatakan begini, sementara Paulus menantikan mereka ini, Silas sama Timotius, kalau saudara baca di ayat sebelumnya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Kalau di Bali itu banyak patung ya. Nah, di sini 16 dulu. Patung-patung berhala. Di Yunani memang banyak patung. Tapi patungnya ini patung berhala. Bukan hanya 1-2 patung, patung-patung berhala. Itu sedih hatinya. Kalau orang rohani seperti Paulus melihat patung-patung yang disembah,
Itu membuat hatinya pedih. Itu berhala itu, saudara, kalau suruh belajar perjanjian lama, Allah itu Allah yang cemburuan. Kalau kita baca di Keluaran 20, jangan ada padamu Allah lain. Apalagi sujud menyembahnya, buat patung, menyembah. Itu Allah akan membalas sampai 4 keturunan. Kenapa? Allah itu Allah yang cemburu. Namanya aja cemburuan. Allah yang cemburu. Bahasa Ibrani-nya Elkana. Jadi dia kalau lihat ya, umatnya menyembah Allah yang lain, itu dihantam habis. Pernah di Israel itu ada 20.000 lebih orang dihantam, dihanguskan. Begitu, saudara. Maka jangan ada berhala, amin. Pekerjaan jadi berhala, siap-siap aja. Allah yang cemburuan itu murka, saudara. Pekerjaan, keluarga jadi berhala sehingga tidak beribadah gara-gara keluarga, gara-gara pekerjaan. Itu berhala, itu menyedihkan. Karena itu ayat 17, di rumah ibadat sinagog, ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi. Jadi ternyata di Athena ada orang Yahudi, perantauan mungkin ya. Dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Jadi bukan hanya di rumah ibadat, Paulus bertukar pikiran, tetapi juga di pasar setiap hari dengan orang-orang yang jumpai di situ. Nah, ayat 18. Dan juga beberapa ahli pikir, ini Yusuf, dari golongan Epikuros dan Stoa, bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Jadi Paulus di labeling sebagai peleter. Terjemahan lain, peleter itu pembual. Saya coba cari tahu kenapa Paulus kok disebut pembual, peleter. Pembual tahu kan? Ngomong gede, ngomong besar. Ternyata kata peleter di situ dari bahasa Yunani-nya spermologos. Spermologos. Nah, dari kata sperma, benih, kemudian logeo. Logeo atau lego, itu artinya berbicara, berkata. Spermo itu benih, jadi lego itu berbicara. Secara letter itu huruf I, arti kata spermologi, itu artinya ya memungut benih, kemudian main-mainin. Gitu. Itu biasanya biji yang dipatok oleh burung, kemudian dia nggak makan, cuman patok lepekin, atau begitu-gituin. Lihat, kalau dia perhatikan burung gitu ya. Nah, ini burung gagak. Burung gagak itu makan segala, disebut omnivora. Dia umumnya lebih suka makan apa kalau burung gagak? Daging. Sama. Saudara sama saya paling kalau dipilih ya, sate kambing sama sayur asam, pilihnya paling sate kambing. Nah, burung gagak itu dia nggak patok kemudian makan, tapi dia main-mainin begitu. Nah, itu kata spermologos. Itu jadi semacam sindiran, semacam sebutan penghinaan. Sama. Jemaat mula-mula kisah para rasul 11-26 disebut Kristen. Kristen itu awalnya sebagai ejekan. Ih, si Kristen. Kristen kan dari kata Kristianos. Kristianos dari kata Christ. Kristus. Pengikut Kristus nih. Begitu. Mulanya ejekan. Ternyata kata Kristen itu luar biasa. Orang Kristen harus menjadi seperti Kristus. Kalau nggak jadi seperti Kristus, itu dilepekin sama Tuhan. Nyah, kamu pembuat kejahatan. Jadi awalnya kata Kristen itu hinaan, ejekan. Tetapi mengandung makna yang luar biasa. Nah, sama spermologos, itu kan babbler, gosiper, penggosip. Ternyata saudara sekalian, Paulus itu bukan penggosip. Paulus itu bukan peleter. Tapi Paulus itu pemberita Injil. Injil itu benih. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, tema kita tahun 2024, Pak Gembala mengatakan, ya, tahun tahun kekuatan Injil, the year of power of the gospel. Nah, itu kurang lebih begitu kalau mau bahasa Inggris, the year of power of the gospel. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dia benih yang membuat orang bisa lahir baru itu karena firman. Amin, saudara sekalian. Saudara udah percaya Yesus, ya, untuk bisa lahir baru menjadi anak Allah yang benar-benar anak Allah, itu butuh firman. Kamu sudah bersih oleh karena firman yang kukatakan. Yohanes 15 ayat 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Makanya firman itu penting. Dia itu benih ilahi. Amin, saudara sekalian. Yang bisa melahir barukan orang, mengubah orang dari karakter kodrat berdosa menjadi kodrat ilahi. Karena tujuan kita di bumi ini itu satu-satunya bagaimana bisa mengubah hidup kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Tujuan Allah pertama kali menciptakan manusia kan itu. Makanya oleh Petrus, 1 Petrus 1 ayat 23, itu benih yang tidak panah. Itu firman. Amin, saudara sekalian. Nanti kalau saudara baca, itu betul-betul Paulus itu bukan hanya pemberita Injil, tetapi dia menghidupi Injil. Makanya dia berani berkata, hiduplah sepadangan dengan Injil.
Makanya dia berani berkata, ikutilah teladanku. 1 Korintus 11 ayat 1. Sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Berkali-kali dia ngomong begitu. Turuti teladanku. Karena dia sudah mengikuti, bukan hanya ngomong doang. Tapi dia pelaku firman. Amin, saudara sekalian. Nah sama, saya menyampaikan firman bukan hanya bisa ngomong. Jadi seperti motivator gitu, ngomong, kasih semangat ya, untuk dapat duit. Tapi pelaku. Jadi kalau hanya ngomong, sebagai orator, tapi tidak pelaku, itu satu kali kelak dimuntahin. Ya. Jadi Paulus itu bukan peleter sebenarnya. Dia pelaku firman. Dia menyampaikan benih firman. Makanya ketika saudara dengar firman, saudara jadikan hati saudara ini tanah yang subur. Amin. Jadi ketika benih ditabur, dia tumbuh. Saya perhatikan ya, nggak di sini sih. Pendeta baru mau bicara begitu, dia udah siap-siap. Saya dulu bukan. Makanya saya bilang, saudara, ini pelan. Dulu saya kenceng, karena betul-betul marah saudara. Saya bangun, begitu. Sejak itu saya ditegur Tuhan juga, udahlah biarin aja ya. Saya sadar ya nggak boleh. Gitu. Akhirnya saya udah, kalau ada yang tidur saya biarin. Tidur dalam roh, amin saudara sekalian. Ya, nanti dia bangun di keabadian, puji Tuhan saudara. Jadi dengar firman itu penting. Makanya saya pelajari bagaimana, saya ikut. Kalau disiplin itu dilatih bagaimana bisa presentasi sebaik mungkin. Saya memang kalau di kompetisi nggak pernah juara sebagai presenter yang bagus. Nah saya udah berusaha. Tapi kalau ngomong di umum begitu, saya dapat pujian. Waktu itu ngomong di official forum, bos saya bilang presentasi cuma 1 slide ya. Itu saya bilang bagaimana bisa ya. Tapi memang ya, kalau udah biasa dari remaja di mimbar begini, ketika ngomong, saya rasa itu urapan Tuhan. 1 slide itu bisa menggemparkan. Makanya salah satu yang membuat saya dipromosi itu di situ saudara. Karena nggak mudah untuk menjadi pembicara begitu saudara. Butuh jam terbang. Jam terbang itu penting. Semahal-mahalnya jam Rolex kalah sama jam terbang. Ayat 18. Dan juga beberapa ahli pikir. Tadi udah ya. Ayat 19. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus. Jadi tadi di sinagog, kemudian di pasar-pasar, Paulus dibawa mereka. Orang-orang Yunani itu menghadap sidang Areopagus. Areopagus ini satu bukit. Ya, di Athena ada bukitnya. Itu semacam hall, aula untuk dewan kota. Dia sidang di situ. Kalau saudara lihat balai kota itu buat untuk sidang para anggota dewan. Nah, dewan kota itu sidang di situ tuh. Makanya sidang Areopagus. Dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Jadi kekristenan pada waktu itu dianggap ajaran baru. Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, perhatikan. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Filsuf banyak dari Yunani. Karena orangnya ingin tahu. Saya berharap saudara juga begitu. Amin. Saudara punya rasa ingin tahu. Supaya selalu punya pengetahuan. Karena mengenal Allah itu, saudara sekalian, itu seumur hidup. Ya, seumur hidup. Mana tadi ya? Ayat 10 dulu ya. Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Aneh karena nggak pernah didengar. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Ayat 21. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Nah, ini penting saudara. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus. Jadi ternyata Areopagus itu ada semacam mimbarnya begitu ya, ada tempat kayak begini supaya pusat perhatian bisa konsentrasi ke depan. Dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Jadi beribadahnya serius, tapi pusatnya, tujuannya salah. Ini parah saudara. Jadi kita mesti, kalau kita berdoa, kita beribadah, mesti punya kiblat, amin. Karena kiblat itu penting. Makanya bertobat itu berbalik 180 derajat, kiblatnya berubah. Makanya bersyukur saudara. Kalau kita menjadi Kristen, itu bersyukur. Sebab apa? Keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita bisa percaya Yesus, kemudian kita menghidupinya, kita mati. Wah itu betul-betul anugerah. Banyak orang tidak mempunyai kesadaran bahwa hidup ini sebenarnya sementara. Mempersiapkan kematian untuk hidup kekal. Akibatnya apa? Orang nyari duit sebanyak-banyaknya. Mengabaikan rohani. Akibatnya nanti di ujung maut. Coba saudara perhatikan deh. Orang yang di ujung maut, selama hidupnya nggak pernah memperhatikan hal-hal rohani, itu pasti ketakutan. Nggak bisa enggak. Nah, saudara jangan sampai di ujung maut saudara ketakutan, terlambat. Jadi nggak ada waktu lagi untuk
memperbaiki diri. Seperti Esau, nggak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Makanya kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan, itu ketika di bumi. Begitu saudara. Ini sangat beribadah, tapi salah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga, perhatikan, sebuah mesta, altar, dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. To unknown God. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus menggunakan kalimat kepada Allah yang tidak dikenal itu sebagai bahan untuk dia menyampaikan Injil. Makanya penginjil, pemberita Injil itu mesti kreatif. Ada bahan, ya, bangun hubungan, kemudian sampaikan. Begitu saudara sekalian. Ya. Nah Paulus gunakan begitu. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Dan selanjutnya, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Nah, kalau saya lihat di situ ya, siapa Allah yang tidak dikenal oleh orang Athena, orang Yunani, yang Paulus sembah, yang Paulus beritakan? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ayatnya di mana? Di Alkitab, udah pasti nggak salah. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu Paulus mengutip. Paulus ini notabene saudara, dia ahli Taurat. Muridnya Profesor Gamaliel. Makanya pengetahuan perjanjian lama, pengetahuan Tauratnya, itu nomor wahid. Bahkan dia menerapkannya sepenuhnya. Sampai dia berani berkata kepada jemaat Filipi, dalam hal melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat celah. Artinya ketat dilaksanakan. Bahkan dia berkata, Torah is my law. Wah, itu kan luar biasa. Dia tahu. Cuman, ketika dia tahu, dia menganiaya. Karena dia bilang tanpa pengetahuan yang benar, tanpa iman. Maka dia menganiaya. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia bertobat. Makanya dipakai Tuhan luar biasa. Ya. 2/3 perjanjian baru itu dia yang nulis. Makanya kita bersyukur Tuhan membangkitkan Paulus ini. Ini luar biasa. Makanya teologi perjanjian baru itu sebenarnya Paulus. Dia perjanjian lama, paham, katam, gabok, tapi dia bisa mengkaitkannya. Itu kagum ya. Saya lagi meneliti tentang keturunan. Abraham punya keturunan yang akan memberkati dunia. Sama Paulus, itu pasti Roh Kudus bicara. Keturunanmu itu singular, tunggal. Itu menunjuk kepada Yesus. Makanya dia tulis di Galatia 3 ayat 16 kalau nggak salah ya. Keturunanmu akan menjadi berkat buat bangsa. Itu Yesus, keturunanmu itu tunggal. Wah, itu kan luar biasa tuh. Ya, begitu. Nah, jadi Paulus ini luar biasa. Dia menjelaskan Allah yang kamu tidak kenal itu sesungguhnya Elohim Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Ketika menciptakan langit dan bumi, dia hanya berkata, jadilah terang, maka jadi kun fayakun. Artinya, dengan berkata jadilah, maka jadi saudara. Itu kan Allah yang luar biasa. Makanya kita mesti mengenal Allah sebagai pencipta. Kemarin Pak Adi singgung. Allah sebagai kreator, katakan kreator. Kita harus mengenal Allah yang sebagai pencipta. The creator, the initiator. Dia menciptakan langit dan bumi. Termasuk menciptakan manusia. Saudara, ini ciptaan Tuhan, amin. Jangan ikuti teori Darwin, bahwa kita ini hasil evolusi dari monyet. Dulu waktu saya kuliah, diajarin tuh. Jelaskan teori Darwin. Saya kan dari sekolah minggu kecil gitu. Saya bilang kok bisa begitu? Sampai ada yang yakin bahwa kita tuh berevolusi. Dari begitu sampai makhluk yang tegak begini. Itu salah. Allah menciptakan manusia sempurna. Segambar serupa dengan dia. Amin, saudara sekalian. Jadi kita harus mengenal Allah, Elohim Yahweh itu sebagai pencipta, kreator. Dari ciptanya ini kita bisa mengenal penciptanya. Kita ini kan luar biasa. Bagaimana ya tubuh kita ini bisa luar biasa. Kemampuan manusia itu bisa luar biasa. Dia bisa bangun jembatan di laut. Dia bisa bangun rumah sampai tinggi. Saya pikir dulu ada bangunan yang tingginya 46 lantai. Ternyata ada yang lebih tinggi, 50 saya pernah naik. Luar biasa ya. Ada yang sampai 100 lantai. Bagaimana bangunnya? Di Dubai, di Abu Dhabi, daerah sana pokoknya, itu bangunannya sampai 100. Jadi ke sini sampai 800 meter. 1 kilo. Kecepatan liftnya begitu. Itu bangunnya gimana? Pasti otaknya luar biasa. Nah Tuhan pasti jauh lebih hebat. Nah itu yang Paulus katakan. Dia menciptakan langit dan bumi. Beserta isinya termasuk manusia. Dia nggak diam di kuil-kuil. Dia diam di sorga. Amin. Makanya Yesus mengatakan doa Bapa kami yang di sorga.
Tapi kan Tuhan ada di mana-mana, rohnya ada di mana-mana, termasuk di sini. Tetapi Allah Bapa selamanya di surga. Amin, saudara sekalian. Dan kita nanti menuju ke surga. Jalannya melalui Yesus. Makanya perjanjian baru, Yohanes 1 ayat 1, itu murid terkasih. Yang kalau Yesus ngajar, Yesus berbicara, itu deket. Didengarnya serius. Itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Yohanes murid Yesus, bukan Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes murid Yesus ini ngerti. Makanya pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat selanjutnya, Dia menciptakan. Nah, itu kan luar biasa, saudara sekalian. Nah, ini Allah yang tidak dikenal itu sesungguhnya adalah Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Saya lanjutin dulu ya. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Allah itu, saudara sekalian, dia independen. Tanpa siapapun, tanpa apapun, dia udah cukup. Kalau kita kan nggak bisa, kita makhluk sosial, betul nggak? Nggak bisa sendirian. Coba kalau saudara sendirian, stres, betul nggak? Bisa gila. Ya. Saya kan berdua aja nih. Kalau istri saya pelayanan, saya sendirian. Waduh, saya kadang-kadang, waduh gitu. Istri juga sama. Dia udah bilang, Peter, kapan? Pak, nanti Kamis depan. Waduh, saya sendirian dong. Iya. Karena kita biasa berdua. Begitu, saudara. Ya, jadi, tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Allah itu tidak perlu dibantu, amin. Tidak perlu ditolong, dia bisa menolong dirinya sendiri. Karena makanya orang Kristen ya, kalau dihina dia cuek aja. Tahu nggak kenapa? Takut dia banyakkan, saudara. Tenang aja, sebab apa? Nggak perlu dibela, nggak kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi kita ini ciptaan Allah, dia menghembuskan nafas hidup. Jadi, saudara. Jadi roh kita ini berasal dari rohnya dia. Makanya orang yang tidak punya kesadaran bahwa dirinya, rohnya itu berasal dari dia, ini bahaya, saudara. Karena nanti semua akan mati, kembali. Roh kembali kepada yang memberikan. Makanya ketika kembali, itu harus dijumpai dalam keadaan benar. Supaya diberi tubuh kemuliaan. Makanya, jadi Kristen tapi jahat, karakternya buruk, yakin mati masuk surga. Ini bahaya nih. Makanya beratnya jadi pendeta itu bukan hanya ngomong begini, tapi menghidupi. Karena kalau enggak jadi batu sandungan. Begitu, saudara. Dari satu orang saja, ia menjadikan semua bangsa. Adam itu diciptakan, sampai sekarang ada 7 miliar lebih, hampir 8 miliar kali. Ia menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia. Jadi hidup kita di bumi ini harus cari dia, amin. Sampai menemukannya. Seperti pemazmur, siapa gerangan daripada di surga selain engkau? Selain engkau tiada yang kuingini di bumi. Harus punya keinginan begitu, saudara. Dulu waktu saya masih kerja, saya nggak punya kesadaran begini, saya rajin. Dari sekolah minggu, ketemu istri juga di sekolah minggu, dia remaja, di pemuda. Tapi kesadaran untuk mencari Tuhan, itu nggak sekental terakhir setelah saya pensiun. Kalau nyari duit, saya jangan ditanya. Tanya istri saya. Pergi pagi, pulang malam. Makanya julukan saya P14. Saya yakin belum ada yang bisa mengucapkan P14 dengan tepat. Pergi pagi, pulang petang, pinggang pegel, pantat panas, kepala kuyang, potong pinjaman, pendapatan pas-pasan. Yang bisa pulangin 14 saya kasih ceban, saudara. Apalinnya 7 tahun. Itu kalau nyari duit. Sebab apa? Saya takut kalau saya kendor dikit, jabatan saya diambil orang atau saya akan digeser. Karena memang begitu. Ya, nggak bisa diem terus. Makanya kalau soal kerja, bos saya sampai bilang luar biasa lu ya, begitu. Ternyata itu bahaya. Ini level saya nih mengalami kelelahan kronis. Pas diperiksa, ini bahaya nih. Untung Tuhan tuh baik. Ya, saya pensiun belum 40. Kalau dilanjutin, saya nggak bisa mencapai usia saya sekarang. Udah make up. Betul. Makanya saya bersyukur lah. Begitu. Dan makanya keberadaan saya sekarang ini, bagaimana bisa memberkati melalui firman. Kan sudah tinggalin kan? Begitu. Kan sayang itu, saudara. Kalau mau enak, itu duit banyak, saudara sekalian. Apalagi saya orangnya hemat. Frugal, hemat. Nggak koyak-koyak. Beda sama teman saya yang seangkatan begitu. Ke luar negeri, setahun bisa 2 kali. Sampai saya tanya, lu keluar negeri mana? Saya pernah ke Singapura, itu satu orang bisa 30 juta. Berdua itu udah 60 juta. Kan mahal. Dia bilang begini, lu tahu nggak? Kalau kita keluar negeri, ke Europe, Europe. Ke Gold Coast, Australia. Dia pokoknya begitu. Ke Yunani, kemana? Itu chat. Ceritanya nggak habis-habis. Dulu kan belum ada HP gitu. Nih, bisa pakai album. Dia bilang, iya juga, cerita nggak habis-habis. Duit lo? Habis sih, saudara. Ceritanya nggak habis-habis, duitnya habis. Saya kalau ini nggak keluar negeri, mungkin jodoh kali ya. Kalau jodoh kan ke kemana-mana, saudara. Amin. Kayak istri saya ngajak ke ini, enggak, mahal.
Nama kita jodoh mah nggak kemana-mana, di rumah aja saudara ya. Jadi saudara sekalian, ini di happy, cari dia. Amin saudara sekalian. Kita kadang-kadang disesatkan dengan apa? Cari duit. Sampai ada nyanyian sekolah minggu. Apa yang dicari orang apa? Uang. Memang kita butuh hepeng. Siapa yang nggak butuh duit? Nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang butuh duit? Gua kasih ceban nih. Pasti semua orang butuh duit. Pendeta butuh duit nggak? Butuh, tapi nggak boleh mata duitan. Tinggal lihat jemaat yang kaya. Nah ini nih, gua bisa manfaatin. Itu jahat tuh pendeta. Kalau orang susah, ya ini money. Udah, gua usah dini. Itu pendeta seperti itu. Kalau masuk surga, salah surganya. Nah, perhatikan, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Saya berharap saudara menemukan dia, amin. Ciri orang yang menemukan dia, yang sudah mendapatkan dia, hidupnya berubah. Walaupun dia tidak jauh dari kita masing-masing. Lalu ada lagu tuh, dia hanya sejauh doa. Sebab di dalam dia kita hidup. Ada satu lagu tuh, itu bagus tuh. Dia itu lebih dari nafasku. Lebih dari darah yang ada dalam diriku. Saya bilang nih, kalimat bagus. Lagunya kurang lebih gitu. Ku perlu kau lebih dari nafasku. Tuh, saya bilang lebih perlu dari nafasku. Saudara perlu nafas nggak? Perlu. Coba yang bengek ketika kambuh, itu butuh inhaler. Kalau nggak mati dia. Coba tanya. Karena dulu saya waktu remaja, ketua remaja, ada retreat. Saya bingung, ini orang kenapa ngos-ngosan? Bengek. Aduh, saya bilang, gimana nih? Untung ada yang pinter. Ini bengek, kasih inhaler. Masuk. Kalau nggak meot tuh. Betul, dia nggak sampai umur 40 kalau udah mati. Jadi keluarganya bengek semua. Iya, karena nggak tahu keturunan kali. Kita butuh nafas, betul nggak? Tapi kalau hidung selalu mampet karena flu, itu kan susah. Tapi lagu itu mengatakan, ku perlu kau lebih dari nafasku. Ku perlu kau lebih dari darah dalam hidupku. Darah itu penting, nafas hidup, kehidupan itu. Tapi kalau saudara kehabisan darah, akibatnya apa? Mati. Saya pernah waktu istri saya dioperasi, kita butuh darah Pak, buat jaga-jaga. Ya udah nanti saya cari. Disuruh nyari sendiri, saya hubungi nih PMI, dapat, oke. Kemudian butuh lagi Pak satu kantong, aduh, saya cari lagi, nyari sudah mesti begitu, dapat. Jadi saya takut kalau darah nggak tersedia, dia kurang darah, meninggal istri saya. Karena darah kita kan saya nggak bisa donor, darah saya berat saya nggak cukup. Jadi kalau darah saya diambil berapa cc, nggak memadai. Kalau Pak Andi Yusuf ini darahnya 1 liter dikasih juga cukup. Karena beratnya memadai. Pak Jody apalagi, itu setiap 3 bulan tuh nguras darahnya. Bagus saudara. Kita lebih perlu Tuhan dibandingkan perlu darah kita. Kenapa? Darah kan kehidupan. Kalau kita nggak punya darah kita mati. Tuhan itu kan juga kehidupan kekal kita. Kalau saudara nggak punya Tuhan, mati masuk neraka. Bahayanya itu di situ. Masuk neraka itu nggak sehari 2 hari, nggak seminggu 2 minggu, nggak sebulan 2 bulan, nggak setahun 2 tahun, selama-lamanya. Cari Tuhan, amin. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Jadi ada pujangga, filsuf. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ini luar biasa. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Yaitu mereka yang percaya. Yang diperanakan, dilahirkan oleh Allah. Jadi waktu kita percaya Yesus, itu terhisap sebagai anak Allah. Karena diberi hak, eksosia, kuasa untuk menjadi anak Allah. Yang akan mewarisi hidup kekal. Nah ini kebenaran ini saudara harus hidupi. Jadi kita ini keturunan Allah. As many as receive him, to them he give the right to become children of God. Child, children, jamaknya of God. To those who believe in him. Siapa yang mereka percaya kepadanya. Ayat selanjutnya. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Itu jelas. Kita ini makhluk kekal, makhluk roh. Amin, saudara. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana, perhatikan, di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ketika Yesus datang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sebelumnya, Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ketika kita bertobat, kita dibaptis. Tanda pertobatan. Jadi saudara sekalian, bertobat itu bukan hanya sekali, begini, berbalik. Harus jalani hidup dalam pertobatan. Amin, saudara sekalian. Ada buah-buah pertobatannya. Yaitu perubahan hidup. Jadi bertobat, berbuah. Itu menunjukkan orang bakat masuk surga. Ada orang menunjukkan bakat masuk neraka. Sebab apa? Kehidupannya luar biasa, saudara. Jahat,
Itu bahkan masuk neraka. Kemudian ayat berapa tuh? 31 ya. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Manusia yang pertama kali bangkit dari kematian, siapa namanya? Yesus. Nah, kita yang percaya kepadanya terhisap orang yang dibangkitkan juga. Karena dia yang sulung dari antara banyak saudara. Saudara ini adalah saudara-saudara Tuhan Yesus. Yang nanti juga akan dibangkitkan. Makanya hanya orang yang seperti Kristus yang nanti akan dibangkitkan, diberikan tubuh kemuliaan. Nanti kita juga akan berkumpul lagi seperti ini. Amin, saudara. Tapi tubuh kemuliaan, nggak sakit lagi, nggak ada bengek di sana. Nggak ada sakit penyakit, nggak ada katarak. Jadi nggak ada tiba-tiba lagi nyanyi, habis butuh inhaler, nggak ada, saudara. Nggak ada tiba-tiba umur 50, kok mata gue burem ya, katarak tuh. Dulu saya salah, bos saya, tolong cek, doain saya, mata saya. Dia langsung bilang, katarak ya. Bukan! Dia nggak ngomong, ya doain, saya doain, karena mata ini. Saya tanya istri saya, itu minta doain, dia bilang bukan katarak. Istri saya bilang, waduh, itu dia baru operasi, katanya. Operasi lipetannya. Saya kan laki nggak tahu, betul nggak? Wanita tuh memang begitu, udah dikasih alis sama Tuhan, dia gak berulang. Udah dikasih ini, diubah, saudara. Saya juga nggak tahu, minta doain dia agak ini ya, habis dari luar negeri operasi. Jadi saudara sekalian, membangkitkan dia, Allah Bapa yang membangkitkan Yesus, itu yang kita sembah, amin. Dari antara orang mati. Nah, soal kebangkitan, itu berita utama. Setelah Yesus naik ke surga, itu berita utamanya kebangkitan. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, biasanya orang yang nggak percaya kebangkitan orang mati itu ahli Taurat, golongan apa bagus yang percaya kebangkitan? Saduki. Maka ada yang mengejek. Jadi filsuf Yunani kebanyakan manusia itu sepintar apapun nanti mati lenyap, nggak ada lagi. Cuman mereka disebut pahlawan. Padahal setelah kematian ada kehidupan setelah kematian. Amin, saudara sekalian. Tuh, maka ada yang mengejek, yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Dan kali, saudara, yang paling bahaya adalah ketika kita menunda. Padahal kita bisa mati kapanpun. Saya jalan pagi sama istri saya, sebenarnya bukan jalan pagi, jalan siang. Jam 10, baru jalan gitu, sekalian belanja. Hari Selasa, jalan ketemu tetangga. Pak, dia Cipinang Indah 1, saya Indah 2 kan. Apa kabar Pak? Ngobrol sebentar, saya tinggal. Selasa berikutnya, saya lewat jalan yang sama, saya bilang kok rame apa ya? Pas saya deket Karangan Bunga, lah baru Selasa lalu kita ngomong, udah innalillahi wa innalillahi. Kita lanjutin dah saudara. Siapa sangka? Tuh saudara. Kita nggak tahu nih, semua orang pasti mati, amin. Ada yang nggak amin saudara sekalian. Orang Kristen bisa mati nggak? Pendeta bisa mati nggak? Semangat banget saudara. Jadi terus lain kali aja, itu nunda, bahaya tuh. Jangan sampai menunda, amin saudara sekalian. Tadi kalimat Pak Andi bagus tuh. Sebisa mungkin banyak orang pria-pria bertobat, amin saudara sekalian. Saya agak risih ketika nanti pria-pria hadirnya di kaum bapak. Kaum bapak, kuat banget saudara ya. Kaum pria, amin. Jadi nggak terbatas umurnya berapa. Mau umur berapapun, ya cucu. Ya, kayak Pak Eng, cucunya ajak. Anaknya Pak Eksan, ajak. Ini kebaktian kaum pria. Bukan kaum bapak. Bapak tuh kesannya tua, betul nggak? Udah kita masih muda, amin. Buktinya apa? Dandanannya muda, saudara. Jadi kaum pria. Nanti tolong pengumuman kalau kaum pria ini saya udah umumkan ya. Kita akan mengikuti kebaktian kaum pria berkarakter ilahi. Jangan kaum bapak tua bangka, jangan. Kalau kaum bapak tua bangka itu tua banget, saudara. WHO kalau nggak salah sudah merevise, mengkoreksi. Orang disebut pemuda itu sampai usia berapa tuh kalau saya baca ya? Usia 70 masih pemuda. Jadi usia saudara masih di bawah 70 itu masih muda, amin. Makanya jangan disebut kaum bapak, kaum pria, amin. Kalau Paulus pergi meninggalkan mereka, karena Paulus juga harus melanjutkan perjalanan. Nah, perhatikan nih, ayat terakhir, karena khotbah saya juga akan berakhir. Memang ketika kita memberitakan Injil, ketika kita menyampaikan firman Tuhan seperti ini, nggak semua orang menerima, nggak semua orang bertobat. Karena masing-masing orang berbeda. Bahkan ada rekan pendeta yang saya kenal, habis khotbah, mau salaman, ditonjok begitu. Waktu saya dengar, benar ini cerita benar, karena yang cerita itu orang yang melihat situ keributan itu, ditonjok. Saya beruntung jadi pendeta udah 20 tahun nggak pernah ditonjok. Nanti pas saya tonjok, sebelum saya tonjok ada yang nonjok saudara. Ditonjok karena apa? Dia tersinggung.
Makanya salah satu doa saya ketika saya mau khotbah, Tuhan berikan kata-kata hikmat. Ditonjok, saudara. Makanya mesti siap siaga juga tuh ketika ditonjok. Sup, sup, gitu saudara ya. Muangkai. Gini. Nggak semua. Nah, tetapi Paulus, lihat nih. Tetapi beberapa orang laki-laki, kaum pria berarti, menggabungkan diri dengan dia. Dan menjadi percaya. Disebutin ada 2 dari beberapa laki-laki yang bertobat. Di antaranya juga Dionysius. Nah, itu bahasa Yunani kali. Yesus, Stefanus. Apa? Markus, Pak Agus, bukan. Pokoknya Us itu Yunani. Nah, Yus. Ini Dionysius, anggota majelis Areopagus. Dia anggota dewan ternyata yang bertobat. Waktu saya cari tahu, ini Dionysius ini siapa? Dia ternyata jadi uskup nantinya. Dia bertobat, kemudian dia jadi orang percaya, pemimpin mula-mula setelah Paulus. Jadi satu orang bertobat itu luar biasa, seterusnya. Namanya dicatat Dionysius. Jadi pemimpin, bahkan jadi uskup, jadi pokoknya pemimpin lah salah satunya di gereja awal mula-mula. Namanya Dionysius. Jelas dikatakan ya, di antara juga Dionysius anggota majelis itu menjadi percaya, menggabungkan diri. Makanya setelah saudara dibaptis, jangan sampai nggak ke gereja. Jadi udah dibaptis, ke gereja sebentar, kemudian nggak ke gereja lagi. Oh udah percaya Yesus, nanti mati, masuk surga. Pendeta yang ngomong itu kan nggak menjelaskan lebih lanjut, karena memang betul itu, percaya Yesus, semua yang dibaptis percaya akan diselamatkan. Itu betul. Tapi keselamatan itu apa? Perubahan, bukan hanya hidup kekal, hidup selama-lamanya, perubahan. Begitu saudara. Nah, Dionysius anggota majelis Areopagus itu anggota dewan yang terhormat. Ada satu yang bertobat yang disebut namanya. Dan seorang perempuan bernama Damaris. Ada yang tahu siapa si Damaris ini? Ada yang tahu? Ada ahli sejarah namanya Eusebius mengatakan kemungkinan Damaris ini ditulis dia adalah istrinya Dionysius. Tapi kan nggak jelas. Pokoknya disebut namanya Damaris. Saya sih yakin juga mungkin ya karena namanya disebut dekat begitu kemungkinan. Tapi siapapun dia itu disebut namanya dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Jadi Injil tidak pernah sia-sia. Amin. Katanya sia-sia. Tidak. Kalau cerita tentang penginjilan, ada orang yang udah menginjil di daerah terpencil, istrinya meninggal, anaknya meninggal 2, akhirnya dia balik, kemudian dia dalam keadaan mabuk-mabukan segala macam. Dia bilang sia-sia saya menginjil. Satu kali ada KKR luar biasa yang khotbah itu dipakai Tuhan. Ternyata itu hasil penginjilan dia. Itu kan gak sia-sia kan? Untung dia tahu itu ada benih yang tumbuh yang dipakai Tuhan luar biasa. Memang kamu tidak dipakai seperti dia penginjil yang dihormati. Tapi ketika penginjil itu berkata, ini Tuhan menyelamatkan saya dari seorang misionaris. Saya nggak kenal dari Amerika dari ini yang memberitakan Injil dan saya hasilnya. Kan luar biasa. Makanya memberitakan Injil tidak pernah sia-sia. Sampaikan Injil, beritakan Injil, baik atau tidak baik keadaannya. Amin, saudara sekalian. Karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dia hidup kekal. Amin, saudara sekalian. Nah, itu saudara, Allah yang tidak dikenal oleh orang Athena, itu adalah Elohim Yahweh, yang mengutus putra tunggalnya, yang namanya Yesus. Yesus itu Tuhan. Segala kuasa di sorga, itu diberikan kepadanya. Tuhan itu kurios yang berkuasa. Di sorga dan di bumi. Yesus. Makanya kalau saudara mau ikut Yesus, mesti serius. Ciri orang yang sudah menemukan Tuhan, mendapatkan Yesus, itu hidupnya berubah. Amin. Makanya kita harus terus-menerus diperbaharui dari sehari ke sehari. Supaya kita segambar dengan dia. Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah. Yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kita ini diciptakan originally, awalnya harus segambar serupa dengan dia. Tetapi Adam jatuh dalam dosa. Nah, yang bisa mengembalikan supaya kita segambar serupa dengan Allah, itu hanya Yesus sebagai yang sulung. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15 itu yang sulung itu Yesus. Amin, saudara sekalian. Bukan yang sulung dia ciptaan. Gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah itu selamanya tidak kelihatan, namanya roh. Angin saudara bisa lihat nggak? Nggak bisa. Bisa Pak? Warnanya merah, itu masuk angin, bukannya angin, nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Bahkan ada dalam diri saudara, ketika masuk angin, keluarnya tanpa permisi, hadiratnya bisa dirasakan kiri kanan depan belakang. Itu angin, nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Nah Yesus itu saudara, Allah yang menjadi manusia, yang bisa diraba, bisa dilihat.
Pada mulanya ada firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Yang oleh murid Yesus terkasih yang namanya Yohanes, dia tulis 1 Yohanes 1 ayat 1. Ini yang kita harus kenal. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Yang telah kami lihat dengan mata kami. Dengar pakai telinga, lihat pakai mata. Yang telah kami saksikan. Yang telah kami rabah dengan tangan kami. Tentang firman apa? Tentang firman apa? Hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Firman yang hidup itu siapa? Yang bisa diraba? Yesus. Terjemahan firman Allah yang hidup lebih jelas. Kristus telah hidup ketika dunia ini mulai ada. Namun saya sendiri telah melihat dia dengan mata kepala sendiri. Dan menjamahnya dengan tangan saya sendiri. Dia adalah firman yang hidup. Yesus tuh. Maka jangan ragukan. Yesus itu bukan Tuhan. Dia Allah. Dia juga manusia. Karena dia menjadi manusia, gambar rupa Allah yang bisa diraba. Amin, saudara sekalian. Jadi kita bersyukur mengenal Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Elohim Yahweh, perjanjian lama. Siapa yang Allah yang benar? Yesus. Ayat terakhir, 1 Yohanes 5 ayat 20. Memang saudara belajar kebenaran firman Tuhan seperti ini butuh iman. Kalau nggak bisa. Jadi perdebatan aja, jadi debat kusir. Begitu. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Siapa namanya anak Allah? Yesus. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Jadi Allah yang tidak dikenal oleh orang Athena, orang Yunani. Itu Allah yang benar, Elohim Yahweh. Dan kita ada di dalam yang benar. Ketika kita percaya kepadanya, kita hidup di dalamnya. Di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia, Yesus Kristus, adalah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal. Makanya mengenal dia. Yohanes 17 ayat 3. Itu sama dengan hidup kekal. Amin buat firman.